Tabe selamat linguna latai, salam sahujud karene melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yukri, NIM 210033, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas, yaitu pembelajaran Mitra Teaching, dosen pengampu Niputu Sri Peniati SPD MPD. Nah, di tugas ini yaitu ada soal bagaimana tingkat kecerdasan siswa. Nah, jadi tingkatan kecerdasan siswa yaitu cara kita untuk dalam mengajar, yaitu kita harus menghadapi perbedaan tingkat kecerdasan siswa, yaitu tantangan yang umum di dalam dunia pendidikan. Untuk mengatasi hal ini tersebut, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam sistem mengajar, yaitu kita menggunakan pendekatan diferensiasi, dan guru harus menggunakan pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Nah, dan juga untuk melibatkan penggunaan berbagai strategi pembelajaran, yaitu penilaian dan penyesuaian materi untuk memenuhi tingkat kecerdasan siswa dalam ruangan dan suatu siswa yang sangat berbeda. Nah, jadi menggunakan pembelajaran kolaboratif supaya mendorong kerjasama antar siswa dengan tingkat kecerdasan yang berbeda, supaya membantu mereka saling mendukung dan belajar satu sama yang lain. Contohnya yaitu siswa harus berdiskusi. Jadi guru itu harus membentukkan secara kerja kelompok untuk siswa tersebut. Nah, bagian yang kedua, bagaimana kemampuan siswa dapat menerima materi yang berbeda. Contohnya pemahaman siswa dalam memahami penyampaian materi. Jadi kita mengambil saat siswa belajar. Ketika siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerima materi pembelajaran, guru harus dapat mencari solusi atau jalan keluar supaya siswa itu bisa memahami pembelajaran tersebut, yaitu penilaian awal. Melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Dengan memahami keragaman siswa dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, dan juga penggunaan beragam strategi pembelajaran. Guru menggunakan berbagai strategi atau sebuah cara untuk menyampaikan suatu pembelajaran yang berbeda untuk mengakomodir gaya belajar yang beragam. Misalnya penggunaan cerita, diskusi, ataupun guru juga bisa ceramah, tapi sesuai dengan keadaan siswa di dalam ruangan, dan memberikan umpan balik kepada siswa. Contoh, sesudah kita menjelaskan materi, kita tuh harus memberikan umpan balik kepada siswa supaya siswa itu fokus dengan pembelajaran itu tersebut. Nah, bagian yang ketiga, bagaimana tingkat konsentrasi siswa yang berbeda-beda. Nah, untuk kita menghadapi konsentrasi siswa itu berbeda-beda, yaitu kita harus
mengen- harus fokus di dalam situasi di ruangan untuk mengatasi siswa supaya aktif. Nah, jadi kita harus menggunakan yaitu variasi dalam pembelajaran. Menggunakan variasi metode pembelajaran, aktivitas pembelajaran dapat membantu menjaga konsentrasi siswa. Guru juga menyelipkan elemen interaktif permainan pendidikan, yaitu istilahnya menggunakan strategi untuk menyampaikan pembelajaran itu harus sampai sesuai dengan kemampuan siswa itu tersebut. Nah, dan kita tuh harus memberi jeda dan istirahat kepada siswa, yaitu memberikan jeda, istilahnya istirahat di dalam sekolah selama sesi pembelajaran, kan membantu siswa untuk mengendalikan konsentrasi siswa supaya mereka menyisipkan sesi istirahat singkat di tengah pembelajaran yang intensif. Dan juga harus mendorong keterlibatan siswa supaya aktif dalam pembelajaran, dapat meningkatkan konsentrasi mereka. Guru dapat melibatkan siswa, dapat diskusi, tanya jawab atau proyek kolaboratif dan menjaga keterlibatan fokus mereka. Jadi supaya siswa itu tidak terlalu banyak bermainnya dalam mengikuti pembelajaran di dalam ruangan. Nah, jadi yang terakhir, bagaimana gaya belajar siswa yang berbeda? Cara kita mengatasi belajar siswa yang sangat berbeda, yaitu kita harus ada tantangan yang sering dihadapi oleh seorang guru. Supaya kita mengatasi, harus ada solidaritas. Perbedaan gaya belajar, guru harus mengambil langkah untuk mengatasi siswa tersebut. Contoh, menggunakan beragam metode pembelajaran. Guru dapat menggunakan beragam metode pembelajaran untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Misalnya, menyediakan materi dalam bentuk teks, gambar maupun video, atau dekonsentrasi praktis dapat membantu siswa belajar dengan presensi. Dan kita harus mengidentifikasi gaya belajar mereka supaya penting bagi guru untuk mengidentifikasi gaya belajar masing-masing siswa, supaya mereka harus fokus dengan pembelajaran tersebut. Nah, mungkin lebih referensif terhadap gaya belajar visual, auditik, kinestetik, atau gabungan dan ketiganya. Dengan memahami gaya belajar siswa, guru harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan target dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om Sahe.